Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Aula Nadial Nafis. Di video ini, saya akan mereview materi pertemuan 8 ilmu ukur tanah yang membahas tentang pengenalan fitur-fitur yang ada di AutoCAD, kemudian membuat titik, membuat garis, menentukan luas, dan menambahkan teks pada gambar. Oke, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai fitur-fitur yang ada di AutoCAD terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan AutoCAD 2016. Di bagian yang paling atas di sini yang terdiri Home, Insert, View, dan sebagainya, ini disebut dengan menu bar. Kemudian untuk yang di bawahnya yang terdiri dari icon atau gambar, ya perintah-perintah ini disebut dengan toolbar. Kemudian untuk yang di bagian bawah yang berbentuk seperti kolom chat, ini disebut dengan command line. Di sini kita bisa memasukkan perintah-perintah yang akan kita lakukan. Dan bidang putih garis-garis ini disebut dengan display, di mana di sini tempat hasil atau output dari perintah-perintah yang kita lakukan. Dan kursor warna merah ini disebut dengan crosshair. Selanjutnya, di AutoCAD ini kita bisa mengcustom tampilan atau display dari AutoCAD kita ini. Dilakukan dengan memasukkan perintah option, kemudian klik display, colors. Nah, di sini kita dapat mengubah atau mengcustom sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita dapat mengubah beberapa elemen di sini, seperti background, crosshair, dan sebagainya, sebagaimana dicontohkan di sini. Di sini, saya mengcustom untuk background menjadi warna putih dan crosshair menjadi warna merah. Jika udah, kita dapat mengklik add play and close, kemudian OK. Oke, selanjutnya kita bisa melihat di bawah ini koordinat. Biasanya untuk penggunaan AutoCAD yang pertama kali tidak terdapat koordinat seperti di bawah ini. Untuk mendapatkannya, teman-teman bisa melakukan dengan customization dan menceklistkan koordinat di sini. Nah, seperti itu. Maka akan muncul koordinat seperti di bawah ini. Oke, sudah. Selanjutnya, kita akan membuat titik. Sebelum itu, kita terlebih dahulu menentukan batasan-batasan bidang gambar yang akan kita gunakan nanti. Caranya, kita dapat memasukkan perintah limits, enter. Di sini akan diminta koordinat pojok kiri bawah. Di sini saya masukkan koordinat min 20, min 20. Kemudian diminta juga koordinat pojok kanan atas. Di sini saya masukkan koordinat 20,20. Karena tampilan masih menggunakan seperti yang tadi, kita bisa menggunakan perintah zoom, enter, menggunakan all, maka akan menghasilkan tampilan sebagaimana yang kita telah buat tadi batasan-batasannya. Oke, setelah ini baru kita bisa membuat titik. Untuk membuat titik, kita menggunakan perintah point. Enter. Di sini kita bisa langsung saja menentukan titik yang
titik di mana kita mau membuat, seperti di sini. Saya contohnya di sini. Ini dilakukan jika koordinatnya random atau kita juga bisa membuat titik dengan apabila koordinatnya ditentukan, kita bisa langsung saja memasukkannya ke sini. Contohnya yaitu 2,3. Di sini teman-teman bisa, mungkin tidak terlalu terlihat, tetapi di sini ada titik dan di sini juga ada titik. Karena tidak begitu terlihat, kita dapat membuat si titik ini menjadi lebih terlihat lagi atau lebih besar. Kita dapat menggantinya dengan perintah ddptype, enter. Nah, di sini yang tadinya titik kita bisa ubah ke beberapa macam bentuk. Di sini saya menggunakan yang ini dengan point size-nya 5% ya. Kemudian untuk dua pilihan ini memiliki maksud jika set size relatif, jika kita zoom in atau zoom out, maka ukuran poinnya akan disesuaikan dengan screen. Berbeda dengan absolut, jika kita zoom in atau zoom out, maka titiknya akan memiliki ukuran yang sama. Oke, di sini saya milih untuk relatif. Oke, kita sudah bisa melihat titik yang kita buat tadi. Namun, untuk pada kesempatan kali ini, saya akan membuat beberapa koordinat yang berbeda, jadi saya tidak memerlukan koordinat ini. Kita dapat menghapusnya. Untuk menghapusnya, kita bisa dengan cara mengklik titik tadi, kemudian kita bisa klik delete di keyboard. Ini juga sama. Kita delete. Oke. Kita buat dari titik A. Perintahnya masih sama, yaitu point, enter. Kita masukkan koordinatnya min 3,5, enter. Di sini berhubung ingin menggunakan perintah yang sama, kita hanya perlu mengklik enter lagi sehingga memunculkan perintah yang sama. Oke, saya akan isi titik A sampai K. Oke, di sini saya sudah membuat beberapa titik sesuai dengan yang saya inginkan, dengan koordinat yang sudah ditentukan. Dari ini kita sudah bisa membuat garis. Oke, untuk membuat garis kita bisa memasukkan perintah pline, enter. Seperti titik tadi,
kita bisa langsung saja menentukan di titik mana kita memulai start point dan untuk membuat garisnya. Seperti di sini, kita bisa tentukan start point-nya sebagaimana note tadi. Namun, seperti yang kita lihat, koordinat yang ditentukan oleh crosshair tidak begitu akurat, sehingga kita juga bisa menggunakan cara lain dengan langsung saja menggunakan koordinat atau memasukkan koordinat yang kita buat tadi. Namun lagi, kita tentu akan menghabiskan waktu yang lebih banyak untuk mengklik atau memasukkan koordinat yang tadi kita buat. Ada cara lain. Oke, kita cancel dulu. Kita dapat memasukkan perintah snap, enter. Di sini pastikan clear all terlebih dahulu. Begitu juga pastikan objek snap-on-nya terchecklist ya. Kemudian untuk objeknya tadi yang untuk digunakan titik kita menggunakan node. Jadi kita checklist node-nya. Dan klik OK. Oke. Di sini kita bisa mengulang perintah yang tadi, yaitu pline, enter. Kita mulai start point-nya. Misalnya kita dari sini. Di sini kita bisa mengklik di mana saja asalkan masih berada di daerah lingkaran ini atau di gambar yang memunculkan warna hijau. Nih, di sini warna hijau. Jadi kita bisa sambungkan ke sini, dan seterusnya. Selesai. Oke, sudah. Apabila teman-teman salah melakukan menggabungkan titik-titiknya menjadi garis, teman-teman bisa menggunakan cara yang sama seperti titik tadi. Di klik objeknya seperti ini, lalu kemudian klik delete di keyboard. Oke, sepertinya ini kita sudah selesai. Kemudian kita masuk ke pembahasan mengenai menentukan luas. Di sini kita tidak hanya dapat menentukan luas, tetapi kita juga dapat menentukan luas, keliling, dan koordinat-koordinat dari titik-titik di gambar. Untuk itu, kita dapat memasukkan perintah list di sini, lalu kita enter, maka akan diminta untuk memilih objeknya. Di sini kita pilih objeknya yang ini ya. Kita sudah pilih objek, kemudian kita enter. Maka akan muncul informasi-informasi seperti luas, kemudian keliling, dan koordinat-koordinat dari bidang tadi. Oke, sudah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan bagaimana kita menambahkan teks pada gambar ini. Caranya kita bisa masukkan perintah teks di sini, kemudian enter. Di sini akan diminta start point-nya di mana. Misalkan kita buat di daerah sini. Kita buat, kemudian diminta tinggi yang tingginya teks yang akan kita buat. Sekarang kita sini.
Kemudian diminta rotation angle-nya. Di sini kita bisa di rotation angle ini kita bisa menentukan bagaimana arah dari teks tersebut. Tapi berhubung saya ingin menggunakan teks yang lurus, maka saya hanya memasukkan angka 0 dan enter. Selanjutnya kita tinggal masukkan teks yang akan kita isi. Di sini misalkan saya akan isi A. Kemudian untuk mempermudah, karena saya akan mengisi titik-titik ini dengan teks, maka saya hanya perlu mengcopy dengan Ctrl C. Kemudian saya klik di mana saya akan tuliskan, misalnya di sini B. Agak bawah aja. B. Di sini C, dan seterusnya ya. D, E, F, G, H, I, J, K. Apabila sudah selesai, teman-teman hanya perlu enter 2 kali, maka sudah selesai. Oke. Untuk tambahan sedikit, saya akan membahas sedikit mengenai zoom. Tadi terdapat cara zoom dengan menggunakan command line. Kita juga bisa menggunakan zoom di sebelah pojok kanan sini untuk mempermudah. Kemudian di sini untuk menggeser dari display atau tampilan kita. Untuk zoom sendiri ada beberapa macam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit seperti zoom window. Di sini kita bisa gunakan zoom window. Misalnya kita ingin men-zoom bagian titik A ini dan sekitarnya, kita hanya perlu mengklik, terus tarik, dan sudah sampai sini aja, maka akan terzoom sesuai dengan yang kita ambil tadi, yang berbentuk kotak, yang seperti jendela. Kemudian apabila ingin kembali, maka teman-teman bisa menggunakan zoom previous, akan kembali seperti semula, atau teman-teman bisa menggunakan zoom objek jika ingin men-zoom bagian objeknya. Contohnya kita mau lihat zoom objek yang kita buat, dan kita enter, maka akan terzoom. Oke. Kita kembalikan lagi. Oke, sekian pembahasan AutoCAD ini dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.